Yang paling mulia di kehidupan dunia adalah mempelajari ilmu agama, karena di dalamnya mendatangkan ketenangan jiwa, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di depan Allah tabaraka taala kelak di hari kiamat. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat beberapa derajat di antara kalian yang beriman lagi memiliki pengetahuan, memiliki ilmu agama. Maka tidak dibenarkan seorang mukmin meninggalkan mempelajari ilmu agama. Hanya orang-orang yang Allah sebutkan tentang ciri mereka berupa kekafiran ketika mereka itu meninggalkan mempelajari ilmu agama. Bukankah Allah mengatakan, walladzina kafaru amma undiru mu'ridun. Adapun orang-orang yang kafir tatkala diberikan kepada mereka peringatan tentang ilmu, mereka berpaling. Akhwati a'azani Allah wa iyyakum. Kemuliaan seseorang terdapat pada keilmuannya. Apa yang ada padanya berupa ilmu agama. Bahkan ikhwati a'azani Allah wa iyyakum, tidak ada yang lebih dicari oleh para sahabat di kehidupan dunia ini dibandingkan dengan majalisul ilm. Li'annahum yasma'una qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mendengar nabinya telah mengatakan, kullu majalisin fi hayatid dunya mal'unah, wa fi riwayah kullu majlisin fid dunya mal'unun illa majalisun yudhkaru ismullahu ta'ala fihi. Illa majlisun yudhkaru ismullahu ta'ala fihi. Setiap majelis di mana manusia duduk di dalamnya di kehidupan dunia, Allah mengutuknya, Allah melaknatnya. Majelis di pinggir jalan, majelis di warung-warung kopi, majelis di mal-mal, majelis di rumah-rumah, semua majelis dilaknat oleh Allah, kecuali majelis yang disebutkan di dalamnya nama Allah, majlisul dzikr, majelis yang mengingatkan mereka akan Allah tabaraka wa taala, majlisul ilm alladzi qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi menyebutkan, idza mararta bi raudhatin min riyadil jannah, bila engkau melewati salah satu taman di antara taman-taman surga, maka Nabi katakan, singgahlah engkau ke dalamnya. Qila ya Rasulullah, ma raudhatun min riyadil jannah? Apa taman di antara taman-taman surga itu? Qala majalisud dzikr, ay majalisul ilm, majlis yang mengingatkan manusia kepada Allah, majlis ilmu, majlis yang paling dicintai oleh Rasulullah, sampai-sampai malaikat Jibril datang ke majlis ini. Kama qala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an fi hadisin tawilin, حينما قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد بياض الشعر شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أي سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان. وفي آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هو جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. Hadis Umar bin Khattab ketika menceritakan tatkala kami sedang duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncullah lelaki yang berpakaian sangat amat putih, rambutnya sangat amat hitam, tidak tampak tanda-tanda perjalanan yang jauh, tidak pula seorang pun di antara kami yang mengenalnya, sehingga ia duduk di hadapan Nabi, menyandarkan lututnya dengan lutut Nabi, meletakkan tangannya di atas kedua pahanya. Ia bertanya tentang Islam, ia bertanya tentang iman, ia bertanya tentang ihsan, ia bertanya tentang hari kiamat, sampai di akhir hadis Nabi mengatakan kepada Umar, wahai Umar, tahukah engkau siapa lelaki yang tadi datang menjumpai kalian? Allah dan Rasulnya lebih tahu, kata Umar. Maka Nabi mengatakan, dia Jibril, datang mengajarkan kepadamu tentang ilmu agamamu. Malaikat mendatangi majelis ilmu, berbeda dengan majelis-majelis yang lainnya. Syaitan mendatangi mereka, menjauhkan mereka dari mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Wahai kaum, datangi majelis ilmu,
Karena belum tentu Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan untuk yang berikutnya mendatangi majelis ilmu. Majelis yang dulu para wanita tidak pernah cemburu kepada kaum laki-laki ketika berada di sisi Nabi kecuali majelis ini. Seorang wanita Ansar berkata kepada Nabi dan dia menyebutkan, "Ya Rasulullah, ghalaba alaina ar-rijal." Terlalu sering manusia yang namanya laki-laki mengalahkan kami. Yatasaddaquna bi amwalim falahumul ajr. Mereka memiliki harta, bersedekah dengan hartanya, kemudian dia punya pahala. Yujahiduna fi sabilillah, berjihad bersamamu di jalan Allah. Fa idza matu, kalau mereka meninggal dunia, humus syuhada, mereka menjadi orang-orang yang mati syahid. Lahumul jannah, bagi mereka surga. Wa hum ma'akum kulla waqtin wa sa'atin wa yamin. Yatadarrasunal Qur'an, ya'khuduna minka ma ja'a minallah. Bahkan setiap hari, setiap saat, setiap waktu, setiap keadaan ia mendekat kepadamu, belajar tentang Al-Quran, mengambil yang Allah turunkan kepadamu. Maka wanita ini berkata, "Ya Rasulullah, luangkan untuk kami kaum wanita satu waktu untuk mempelajari agama yang datang dari Rabb-Mu." Lihat wanita ini, ikhwati. Ia merindukan majelis di mana Nabi duduk di dalamnya. Majelis yang mampu menggetarkan jiwa seorang hamba. Sebagaimana salah seorang sahabat menceritakan ketika Nabi SAW menyampaikan tentang sebuah majelis yang membuat jiwa-jiwa manusia berguncang. Air mata mereka mengalir. Sepulang dari majelis itu mereka kembali lagi menjumpai salah seorang sahabatnya. Handalah menjumpai Abu Bakar dan berkata, "Ya Aba Bakrin, qad nafaqa Handalah." Telah menjadi munafik Handalah ini. Ia mengucapkan itu dalam keadaan menangis. Kata Abu Bakar, "Mada bika ya Handalah, ada apa dengan engkau?" Ia menceritakan, bila aku duduk di sisi Nabi, kemudian Nabi bercerita tentang surga dan neraka, seolah aku melihat surga di hadapanku, neraka ada di belakangku. Tapi setelah aku pulang menjumpai keluargaku, aku lupa tentang itu semua. Bukankah ini kemunafikan? Ya ikhwati, betapa suka dan cintanya mereka kepada Nabi dalam majelis yang mengingatkan mereka tentang negeri akhirat. Itu membuat Abu Bakar pun menangis dan berkata, "Demi Allah, tidak akan aku usap air mata ini sehingga berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ia pun menjumpai Nabi dan bertanya tentang hal ini. Undur ya ikhwati. Lihatlah ikhwati, majelis mampu membedakan antara orang-orang yang saleh dengan yang taleh. Majelis ini membedakan antara orang-orang yang mukmin, muslim, ala dinil haqqi, al-mutamassik bidini, bil Qur'ani wa sunnah, dengan orang-orang yang munafik, yang beriman cuma dengan lisan-lisan mereka. Majelis ilmu, majelis yang bisa membedakan antara orang yang adil dengan orang yang zalim. Majelis yang bisa membedakan mana jalan yang menuju kepada cahaya Allah dan mana jalan yang menuju kepada kegelapan syaitan. Majelis yang Nabi SAW menyebutkan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh sebuah perjalanan di dalamnya dalam rangka mempelajari ilmu agama, Allah mudahkan jalan-jalannya menuju surganya Allah. Majelis yang Nabi